Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Warkop 18. Warkat adalah singkatan dari Warkop Rakyat 18 ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu ya. Katakanlah berbagi ilmu. Tapi ini khusus untuk saudara-saudara yang bergelut di bergelut di dunia usaha ayam, dunia usaha unggas. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saat-saat ini kan harga butiran atau pakan sangat mahal, bisa dibilang begitu ya. Kalau dulu masih di harga 280-an, sekarang sudah mencapai 400 bahkan sampai 450 untuk pakan-pakan kelas 2. Jadi untuk mengurangi kos pemeliharaan itu, khusus untuk peternak-peternak yang bergerak di bidang usaha ayam, yaitu ayam joper ya, kita ada solusinya. Dan paling tidak semua orang tahu bahwa solusinya adalah dengan memberikan pakan alternatif yang bergizi dan berbiaya tidak banyak. Bahkan bisa dikatakan kita tidak berbiaya. Saya yakin saudara-saudara sekalian pernah mendengar maggot ya. Itu yang merupakan larva dari telur tetasan BSF atau telur dari tentara lalat hitam atau BSF, Black Soldiers Flies. Jadi Black Soldiers Flies ini sangat mudah kita kembangkan dan sangat sederhana, memakai limbah. Cuma mungkin untuk rekan-rekan ya yang punya tempat yang tidak cukup untuk membuat font, atau bahkan mungkin kita kekurangan untuk membuat biofont dan lain sebagainya, itu bisa kita atasi dengan cara yang mudah dan sangat sederhana. Salah satunya adalah misalnya di sini kita lihat saya punya kandang brooding untuk pembibitan. Inilah contohnya kandang brooding ini. Ini kapasitas untuk 500 ekor DOC ya. Ingat DOC ya. Jadi kandang DOC ini sementara di bawahnya ini kan ada banyak kotoran juga ya. Nah, seringkali di kotoran itu kita temukan larva. Nah, larva-larva ini kemudian tidak bisa kita manfaatkan karena kecampur kotoran ayam tadi. Ada caranya. Jadi cara bagaimana memisahkan larva yang bercampur dengan kotoran ayam itu kemudian kita bisa ambil dalam keadaan bersih. Tapi banyak orang yang tidak tahu dan mengerti bagaimana cara untuk memisahkan larva atau kita katakan maggot itu secara bersih untuk tidak berbau seperti bau kotoran ayam. Mau tahu caranya? Ini sebentar kita lihat. Jadi awal-awal saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa memanfaatkan larva dari kotoran ayam ini. Kekhawatiran saya saat itu adalah takutnya setelah memakan maggot dari kotoran ayam ini akan menyebabkan ayam itu sakit. Dan saya pernah berpikir bagaimana kira-kira ya caranya untuk memisahkan maggot dari kotoran itu
sehingga kita mendapatkan apa namanya maggot BSF yang bersih. Cara ini secara tidak sengaja saya temukan. Pada awalnya saya akan membeli maggot ini yang lumayan harganya per kilo untuk bibitnya itu ya lumayan harganya. Tetapi suatu saat saya melihat kotoran di bawah kandang brooding ini, ternyata banyak kotoran itu banyak sekali terisi dengan maggot. Tetapi saya bingung bagaimana kemudian cara untuk memisahkannya. Nah, pada suatu ketika ya saya akan mengoplos butiran ini dengan limbah yang berasal dari kulit ari kedelai. Ini biasanya saya dapatkan dari orang-orang yang menekuni usaha pembuatan tempe. Itu saya pakai sebagai media untuk memelihara maggot yang saya beli. Tetapi lama-kelamaan saya bereksperimen sendiri. Jadi di bawah kandang brooding ini, kandang pembibitan ini penuh dengan kotoran dan penuh maggot. Tetapi saya bingung untuk memisahkan, bagaimana cara memisahkan maggot dari kotoran itu agar benar-benar terlihat bersih. Jadi begini bosku, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membersihkan sedikit dari kotoran itu, yang kemudian seperti ini contohnya, yang kemudian kita tebarkan, tumpukkan sedikit dari ampas kedelai ini, kulit ari kedelai ini, dan bisa dilihat maggotnya tidak berada di dalam kotoran lagi, melainkan dia akan lari menuju ke kulit ampas kedelai ini. Dia pada dasarnya karena maggot ini kan tidak suka dengan tempat hidup atau media yang basah dan berbau. Dia menyukai tempat yang lembab. Tapi kalau basah dia tidak suka. Misalnya seperti kotoran ayam. Kebetulan dia basah, apalagi pada musim hujan. Dia tidak menyukai itu. Dia cenderung mencari ke tempat-tempat yang lebih kering. Nah, jadi ini solusinya. Kalau untuk mengumpulkan maggot itu, kita hanya butuh, kita bersihkan dulu, tumpukan di salah satu bagian. Kemudian setelah bersih dari kotoran itu, baru kita tumpukkan kulit ari kedelai ini. Dan saudara-saudara bisa lihat maggotnya berkumpul sendiri. Dia menjauhi kotoran, keluar dari kotoran ayam itu. Dia lebih cenderung untuk hidup di sini, tinggal dan hidup di kedelai ini, di kulit ari kedelai ini. Jadi nanti setelah maggotnya ini terkumpul ini semua, ini tadi pagi kebetulan saya mulai, ini bisa kita pindahkan ke dalam biopon yang sudah saya buat sebelumnya. Ini saya pakai. Nah, ini lihat banyak sekali. Nah, ini kapasitasnya bisa sampai 35 kilo. Kalau ini sudah besar. Nah, ini contohnya sudah saya pindahkan ke sini. Bisa dilihat hasilnya. Nah, ini contohnya ini. Sudah biar setelah mereka terkumpul di dalam ampas kedelai ini, sudah tidak berada di media kotoran ayam itu lagi, baru kita taruh di dalam biopon. Saya kira cukup jelas. Kalau mungkin tidak jelas, bisa langsung tanyakan melalui komentar Anda, ya. Nanti saya akan jawab langsung, ya. Ini mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Dan sebelum saya undur diri, bisa kita lihat hasilnya dari pakan maggot dari
kotoran ayam itu kemudian saya kasih makan ke ayam-ayam yang sudah saya pindahkan di kandang penggemukan ini. Ini umurnya baru 30 hari bos, tapi beratnya rata-rata sudah ada yang 5 ons. 5 ons. Sebentar lagi ini keluar ini ayam-ayam ini. Lumayan sudah besar-besar. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Sekali lagi, jadi kalau ada kebetulan saudara-saudara yang masih belum paham bagaimana cara memisahkan maggot kotoran ayam menjadi maggot yang bersih, nanti silahkan tinggalkan komen dan nanti saya jawab. Kita sama-sama berbagi ilmu. Ini di kehidupan saat ini, situasi sekarang yang sangat sulit untuk mendapatkan untuk berbisnis dengan biaya yang tinggi, ini bisa kita reduksi. Demikian saudara-saudara, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.